Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Cerita berjudul Cinta yang Bodoh. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 9. Keluar, duduk di ruang tamu, jangan di sini, ucap ibunya Arsya dengan tegas. Dia pasti sangat marah melihat seorang wanita ada di kamar anaknya. Aku rasanya ingin kabur saja dan langsung pulang dari sana. Tapi tidak mungkin juga, karena aku akan terlihat semakin salah. Aku berjalan keluar dari kamar itu, lalu duduk di sofa ruang tamu. Sementara ibunya Arsya ke dalam menghampiri Arsya. Beberapa saat aku duduk, aku mendapatkan pesan dari Arsya. "Mita, kamu pulang ya. Pamit saja sama mamaku. Bisa kan pulang sendiri?" Aku membaca pesan itu dengan jantung berdegup kencang. Aku sudah menebak kalau ibunya pasti sangat marah, dan mungkin saja Arsya sedang dimarahi di dalam sana. Padahal sebenarnya Arsya bisa saja keluar dan bicara langsung padaku. Tapi dia malah mengirim pesan. Belum sembuh rasa sakit hatiku. Ditambah lagi ibunya Arsya marah padaku. Apa terjadi sesuatu? Bagaimana caranya aku pulang sendiri? Aku bahkan takut melihat mamamu. Balasku. "Enggak apa-apa, lebih baik kamu pulang sekarang. Mama minta aku suruh kamu pulang. Kalau tidak, dia yang akan mengusir kamu. Maafkan aku, Mita. Tapi aku enggak mau kamu dimarahi mamaku. Kamu bisa ngerti kan? Aku hancur sekarang. Bahkan, walaupun aku tetap bersama Arsya, aku yakin orang tuanya tidak akan setuju. Dia pasti menganggap aku bukan wanita baik-baik." Kulihat ibunya berjalan menghampiriku. Dengan cepat aku pamit pulang dan pergi dari sana. Sambil berjalan, air mataku yang tadinya kutahan sekuat tenaga akhirnya tumpah juga. Aku menangis dengan kencang. Aku tidak peduli jika ada yang melihatku. Aku sangat terluka. "Ayo pulang." Lagi-lagi terdengar suara Kak Alan di sebelahku. Dia sepertinya memang selalu mencariku, bahkan mungkin mengikuti kemana aku pergi. Tapi dialah satu-satunya orang yang mengerti bagaimana perasaanku saat ini. "Kak Alan," ucapku sambil segera mengusap air mataku. Tetapi tetap saja dia sudah melihat aku menangis. "Kak Alan, kenapa di sini?" tanyaku dengan mata yang masih basah. "Tadi jalan-jalan saja cari angin," jawabnya melanjutkan langkahnya. Aku pun berjalan tepat di sampingnya. "Kenapa kamu ke rumah Arsya?" Kak Alan melihat ke arahku. Aku pun langsung berhenti. Sudah kuduga dia pasti tahu. Dia betul-betul seperti CCTV berjalan. Tapi dia bahkan lebih khawatir padaku dibandingkan orang tuaku. Mungkin karena orang tuaku sangat percaya padaku. Berbeda dengan Kak Alan yang memang tidak mungkin mudah percaya padaku. "Jawab, kenapa kamu ke sana? Untuk apa? Untuk melepaskan harga dirimu sebagai perempuan?" Aku tidak mampu menjawabnya. Ucapan Kak Alan malah membuatku semakin teringat tingkah bodohku. Dan bagaimana aku malu di sana. Aku bahkan minta putus dari Arsya dan berusaha mengatasi rasa sakitku sendiri. Ucapan Kak Alan memecahkan tangisanku lagi. Tak perlu ku jawab. Aku yakin Kak Alan sudah sangat paham jika aku menangis. "Kakak sudah bilang, dia bukan pria baik." "Sudah, jangan nangis," ucap Kak Alan yang langsung memelukku. Aku akhirnya mendapatkan tempat bersandar dan menangis. Ini bahkan pertama kalinya Kak Alan memelukku dan terus mengusap rambutku.
Kakak larang kamu sama Arsya karena kakak sudah kenal dia. Walaupun dia punya banyak kebaikan yang orang lihat, tapi dia itu pengkhianat. Kak Alan benar, dia selingkuh, dia mengkhianati aku. Dia jahat, dia juga tidak membela aku di depan ibunya. Dia malah mengusir aku dari rumahnya. Dia benar-benar jahat, Kak. Ucapku sambil menangis sekencang-kencangnya dalam pelukan Kak Alan. Setelah beberapa saat, aku akhirnya merasa lega, dan Kak Alan pun melepaskan pelukannya. Kamu pulang sendiri ya, udah dekat juga, kakak ada urusan, ucapnya, dan aku hanya menjawabnya dengan anggukan. Aku melihat wajah Kak Alan terlihat marah. Dia pun langsung pergi dengan cepat, seperti mengejar sesuatu. Tapi aku bisa tahu kalau dia pasti akan menemui Arsya dan menghajarnya habis-habisan. Biar sajalah, biar Arsya tahu rasa. Sudah seharusnya dia dihajar. Bahkan itu mungkin tidak sebanding dengan rasa sakit hatiku. Mita, kamu mau gak jadi pacar aku? Ucap seorang kakak kelas bernama Yogi. Dia berlutut di depanku dan dilihat oleh banyak orang. Sebenarnya dia memang sejak dulu mendekati aku, tapi sering kuabaikan, karena dulu aku sudah punya Arsya. Begitu setianya aku pada Arsya, sampai aku menolak semua pria yang mendekat. Tapi kesetiaanku dibalas pengkhianatan olehnya. Aku terdiam bingung melihat Yogi yang masih berlutut menunggu jawaban dariku. Sekarang aku sudah putus dari Arsya setelah kejadian malam itu di rumahnya. Aku pun tetap melanjutkan sekolahku di sini dan tak pernah lagi berkomunikasi dengan Arsya. Sekarang sudah waktunya aku mencoba membuka hati, walaupun sebenarnya aku masih sangat mencintai Arsya sampai detik ini. Tapi aku yakin kalau aku akan secepatnya melupakan Arsya jika ada orang lain yang mengisi hariku. Aku sudah sangat lelah menangis menahan cinta dan rinduku pada Arsya yang bukan siapa-siapa lagi dalam hidupku. Iya, aku mau. Jawabku berusaha tersenyum. Yogi pun langsung berdiri. Dia begitu bahagia dan bersemangat, lalu memegang tanganku. Makasih ya Mita, tidak sia-sia aku bertahan menunggu kamu, ucapnya. Melihatnya begitu bersinar dan bahagia saat aku menerima perasaannya, malah membuatku merasa bersalah. Apa keputusan ini sudah benar? Aku menerima Yogi saat hatiku masih mencintai Arsya. Apa keputusanku ini akan menyakiti hati Yogi nantinya? Sudahlah, aku harus yakin kalau aku akan bisa mencintai dia dan melupakan Arsya. Tapi aku punya permintaan. Kamu mau kan mengabulkan permintaan aku? Tanyaku. Apa itu? Aku bisa melakukan apapun untuk kamu. Jawabnya tanpa berpikir. Sepertinya dia memang pria yang tulus. Aku mau kamu setia, dan juga aku mau kamu jangan merokok lagi, ucapku perlahan. Sebenarnya Yogi ini termasuk salah satu siswa nakal di sekolah. Dia seringkali kedapatan merokok di sekolah dan selalu mendapat hukuman dari guru. Tapi dia tidak pernah kapok. Itu sebabnya aku minta dia berhenti, demi kebaikan dia juga. Orang-orang mungkin akan mempertanyakan kenapa aku mau menerima dia. Sebenarnya aku sudah tahu dari kakak sepupuku yang berteman dengan Yogi, kalau dia sebenarnya adalah orang yang baik. Itu sebabnya aku menerima dia, dan berharap dia bisa membuatku melupakan Arsya. Walaupun aku sendiri tidak tahu, apakah aku bisa melupakan dia. Sudah beberapa bulan sejak kami putus, tapi rasaku masih sama. Aku masih terus memikirkan dan merindukan dia. Siap. Aku bisa setia seumur hidup. Aku juga bisa tanpa rokok seumur hidup kalau kamu yang minta, jawab Yogi tersenyum. Yogi sepertinya memang sangat tulus dan mau berubah demi aku. Saat bel berbunyi, Yogi langsung pamit ke kelasnya. Dia penuh senyuman karena cintanya aku terima. Aku pun berjalan menuju kelasku. Tapi entah ada apa, Arsya mengirim pesan padaku. Aku ada di depan sekolah kamu. Aku tunggu di luar.
Gak mungkin Arsya kesini. Perjalanan kesini bahkan sampai 3 jam. Itu pun jalannya berliku-liku. Kalaupun benar dia kesini, untuk apa? Untuk apa dia rela datang jauh-jauh untuk menemui aku yang bukan lagi kekasihnya? Ucapku dalam hati. Aku terus berpikir dengan segala pertanyaan di kepalaku. Sementara aku melihat orang-orang sudah berlarian karena guru sebentar lagi masuk. Aku pun melihat Lyogi yang sengaja berbalik melihatku dengan tersenyum. Dia pacarku sekarang, tapi hatiku sangat merindukan Arsya dan ingin bertemu dengannya. Aku harus bagaimana?